Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Wendy Yunisbar bin Irwan Bahtiar, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik kandung saya yang bernama Titin Kartini binti Anda dengan mas kawin logam mulia seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Titin Kartini binti Anda dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatidzah, para alim ulama, para handai tolan, karib kerabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia di kesempatan pagi hari yang mulia ini, kedua mempelai yang telah terikat dalam ikatan yang begitu sakral dan sucinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Khususnya nikmat yang kita sama-sama saksikan di kesempatan pagi hari yang mulia ini, yaitu dimudahkannya kita berada di tempat ini untuk menyaksikan dan memberlangsungkan suatu ikatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ikatan yang banyak kebaikan dan faedahnya, keberkahannya dari Allah kepada kita sekalian, sehingga wajar menjadi suatu ikatan yang dicemburui dan sangat tidak disuka oleh iblis laknatullah alaih, yang sangat berusaha untuk melerai ikatan ini. Di kesempatan pagi hari yang mulia ini, Allah mudahkan terjalinnya ikatan akad nikah, yang kita memohon semoga ikatan ini menjadi ikatan yang Allah anugerahkan keberkahannya, Allah curahkan keberkahannya, dan Allah kumpulkan kedua mempelai di dalam kebaikan, sebagaimana apa yang menjadi doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kedua mempelai. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan pernikahan ini adalah satu ikatan yang kita semua pastinya sama-sama mengetahui sebagai suatu ikatan yang sangat sakral. Bahkan kesakralannya ini bukan hanya sekedar satu ikatan yang terikat dengan perkataan yang terjadi dari ijab dan qabul, akan tetapi dia ikatan yang di atasnya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Mengatasnamakan nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan kepada para suami, para mempelai wanita, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan nama Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang menunjukkan bagaimana keterikatan akad ini bukan sekedar ucapan di antara manusia, wali dengan mempelai laki-laki, tapi dia adalah ikatan yang terikat dengan amanah dari Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa
akad pernikahan menjadi suatu yang besar di dalam agama, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan ya dan hal-hal yang menunjukkan akan hal ini yang kita saksikan di dalam agama kita. Ya, di dalam agama kita. Yang pertama, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya hubungan antara laki-laki dan wanita, hubungan antar lawan jenis, adalah hubungan yang jika tidak diatur dengan jalan yang benar, menurut apa yang diridhoi oleh pencipta kita yaitu Allah SWT, maka ini akan menciptakan kerusakan yang sangat banyak. Akan menciptakan kerusakan yang sangat banyak. Ya. Akan menciptakan anak-anak keturunan yang tidak jelas nasabnya. Akan melahirkan penyakit-penyakit yang mematikan ketika hubungan ini dilakukan dengan bebasnya. Akan menciptakan permusuhan, perseteruan yang berat di antara manusia yang banyak kita saksikan dengan sebab hubungan antara lawan jenis yang terjadi di antara manusia. Maka dengan hal-hal tersebut dan yang lainnya, maka Islam datang mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana seharusnya membangun hubungan, mengikat hubungan, dan menjalankan sesuai dengan aturan sehingga kembali kepada semuanya dengan kebaikan, dengan maslahat dan manfaat. Ini satu sisi kenapa akhirnya ikatan ini menjadi suatu ikatan yang sangat mulia, sakral di dalam agama kita. Karena memang kemudorotan yang sangat berat ketika dia tidak dijalani sesuai dengan apa yang menjadi aturan syariat. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ini juga menjadi suatu yang sangat mulia dan sakral di sisi Allah? Karena dengan ikatan ini tercipta kebaikan yang sangat banyak. Ya, kita pernah mendengar ya di masyarakat kita, ibadah yang nggak kenal berhenti diantaranya adalah apa? Ikatan pernikahan. Karena seluruhnya ibadah. Ya, muamalah kita, interaksi kita antar pasangan suami istri, dengan keluarga, dengan anak, itu semuanya ada nilai-nilai ibadah, tanggung jawab, amanah. Sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT bagi masing-masing yang berada di dalam rumah tangga. Maka kebaikan yang sangat banyak yang tercipta dengan sebab adanya ikatan ini, yang terikat dengan baik menurut apa yang diarahkan oleh syariat. Sehingga iblis laknatullah alaih yang sangat ingin keburukan buat kita itu penuh dengan kebencian. Kalau keterikatan ini terus langgeng dan dia merasa gembira kalau sampai ada bala tentaranya yang berhasil melerai ikatan pernikahan antara dua insan ya, yang telah mengikatkan ikatan pernikahan ini. Dia bergembira dan membanggakan bala tentaranya yang berhasil meleraikan ikatan ini. Karena memang di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Maka ini sebagai pengingat bagi kedua mempelai terutama, agar jangan melewatkan kebaikan dan ibadah yang bisa dan yang harusnya mereka raih dengan pernikahan yang terjadi ini. Mereka meluruskan niat-niat mereka, memperhatikan apa yang menjadi batasan agama mereka dalam memperlakukan satu dengan yang lainnya, dalam bertanggung jawab menurut apa yang menjadi amanah Allah SWT sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Laksanakan itu semua dalam rangka penghambaan diri kepada Allah SWT. Maka ini kebaikan yang sangat banyak. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kedua mempelai yang dimuliakan Allah. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita sekalian, dahulu ada orang yang memberi minum seekor anjing, kemudian Allah ampuni dosanya. Padahal dia pelaku dosa besar. Maka di dalam rumah tangga seorang suami menafkahi anak istrinya.
bukan sekedar memberi minum, bukan sekedar sekali dua kali, bahkan menjadi suatu tuntutan untuk dia mencukupi kehidupan anak istrinya dalam kebutuhan nafkah mereka. Seorang ibu yang menyusui anaknya, seorang ibu yang atau ibu rumah tangga yang memasakkan masakan untuk suaminya, tentu lebih baik dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diceritakan oleh Nabi memberi minum seekor anjing yang dapat ampunan dari Allah. Maka seharusnya logikanya pasangan suami istri, peluang besar Allah ampuni, peluang besar Allah anugerahkan kebaikan, peluang besar Allah masukkan ke dalam surga dengan rumah tangga yang berlangsung di antara mereka. Maka dari itu, ya, di dalam rumah tangga ini banyak sekali kebaikan. Jangan dilewatkan. Kenali nilai-nilai kebaikan itu dan raih dengan melaksanakannya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya wajar sekali lagi kalau sampai iblis enggak suka pernikahan ini, ikatan ini terus langgeng, berlangsung. Dia benci untuk itu. Karena dia tidak menginginkan kebaikan buat kita sekalian. Nah, ini diantara sisi lagi. Kenapa akhirnya ikatan ini menjadi ikatan yang sangat mulia, besar di sisi Allah SWT yang sangat sakral. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Di antara yang menunjukkan kemuliaannya lagi, ikatan ini diatur oleh Islam dengan tata cara yang begitu rapih, menjaga, melindungi, memuliakan, terutama kepada atau untuk seorang wanita. Ya. Lihat bagaimana seorang laki-laki hendak meminangnya, dia nggak bisa begitu saja mengambil si wanita ini tidak melalui pintunya yang benar. Dia harus melalui pintunya yang benar, melalui jalan yang diatur oleh agama ini, mendatangi walinya, mendatangi keluarganya. Ya. Tidak seperti apa yang dilakukan, yang dibebaskan oleh orang-orang yang tidak memahami akan hubungan lawan jenis ini yang harus dipelihara dan dijaga. Kemudian pernikahan pun tidak terikat begitu saja kecuali melalui seorang wali. Seorang laki-laki yang matang akalnya, memiliki kematangan akal, yang diamanahkan oleh Allah untuk memelihara, menjaga, melindungi para wanita yang umumnya berada dalam kelemahan, sehingga mereka tidak mengarahkan, membimbing kepada orang-orang yang mereka walikan kecuali kepada kebaikan. Merekalah yang menikahkan. Tidak wanita menikahi diri mereka sendiri. Yang terkadang mereka banyak dikelabui oleh para laki-laki dengan ucapan-ucapan manis. Tapi di sini harus ada seorang wali. Ya, lihat bagaimana Islam sangat menjaga. Dan juga di dalam agama ini harus hadir dua orang saksi dari dua laki-laki yang matang akalnya, mempersaksikan bahwasanya akad yang berlangsung ini bukan senda gurau, bukan main-main. Ini ada serius. Dan mereka pun memikul tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini yang menjadi saksi, walaupun yang tercatat dua orang, hakikatnya kita semua menyaksikan. Yang menunjukkan ini bukan permainan. Ini tanggung jawab. Ini masalah kehormatan. Ya. Kemudian di dalamnya ada kewajiban mahar. Di mana mahar dijelaskan para ulama adalah simbol seorang laki-laki memberi suatu pemberian kepada calon istrinya atau kepada istrinya. Bahwasanya setelah itu dialah yang akan bertanggung jawab urusan nafkah mereka, urusan nafkahnya setelah akad ini berlangsung. Ya. Suatu sikap laki-laki, kejantanan. Dialah yang menjamin
yang akan menjadi pelindung untuk membiayai orang yang telah diserahkan kepadanya tanggung jawabnya oleh seorang wali. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalamnya juga ada akad ijab dan qabul yang semakin mengikat erat lagi ikatan ini. Diperdengarkan oleh khalayak ramai. Ya, belum lagi nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Yang tentunya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah bagian dari syarat-syarat, bagian dari rukun-rukun dalam agama kita yang harus terpenuhi sehingga sahlah pernikahan itu, yang semakin menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana ini ikatan yang sangat sakral dan mulia. Dan cukuplah apa yang menjadi aturan dan batasan agama kita membawa ikatan ini menjadi ikatan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala terutama. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Di dalam di antara kegiatan akad nikah ini juga ada yang namanya walimah. Dan di dalam walimah itu perintah Nabi SAW, aulim walau bisyah. Lakukan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing yang disembelih untuk mengungkapkan kebahagiaan, berbagi kepada kaum muslimin, kepada handai tolan, kepada kerabat. Ya. Yang menjadi pembeda antara hubungan yang diam-diam dari perzinahan dan lain-lain yang tidak halal dengan hubungan yang memang sah, yang jujur dan benar. Walimah sebagai bentuk pengumuman akan terjadinya hubungan yang sah melalui aturan yang benar. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Walimah yang dilaksanakan pada pagi hari yang mulia ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan apa yang menjadi nilai-nilai keagamaan dari terikatnya hubungan antara dua lawan jenis yang diajarkan oleh Islam. Yang mungkin masih asing di masyarakat kita, ya, dipisahkan antara tamu laki-laki dengan wanita, tidak ada percampur bauran antara laki-laki dan wanita, ya mungkin itu masih asing di negeri kita. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memperhatikan, melihat dengan mendalam maksud dan apa yang diinginkan oleh agama ini dari terjadinya akad dengan aturan-aturan tersebut, kita akan paham kenapa ini harus kita pelihara dan jaga, dan itu tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, harga diri, terutama bagi para wanita. Maka semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi akad nikah yang telah berlangsung pada pagi hari yang mulia ini. Dan kita mendoakan kepada Allah, mendoakan kepada kedua mempelai, meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menjadikan keberkahannya untuk kalian, melimpahkan keberkahannya untuk kalian berdua, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.